Pasca laporan dari Migrancare mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin, kini kondisi rumah dalam keadaan sepi. Sebelumnya pada Senin sore, Polda Sumatera Utara mendatangi rumah dan memeriksa kerangkeng besi yang ada di bagian belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Di dalam kerangkeng besi ditemukan ada 27 orang warga pecandu narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Rencananya 27 orang tersebut akan dibawa petugas ke Mapolda Sumut, namun mendapat perlawanan dari warga sekitar yang menolak petugas polisi membawa para pecandu narkoba tersebut. Temuan penjara di rumah pribadi Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang sebelumnya tersandung kasus korupsi kini makin terkuak. Hal ini terungkap setelah KPK melakukan OTT dan menemukan penjara khusus di rumah pribadi sang bupati. Polisi membenarkan keberadaan sel penjara di rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengungkap terdapat 4 orang di dalam sel. Keberadaan sel penjara terungkap saat KPK dan Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan di rumah pribadi milik Bupati pekan lalu. Kapolda menyebut penjara khusus dibuat secara pribadi untuk rehabilitasi narkoba. Setelah sembuh, warga dipekerjakan di kebun sawit milik Bupati. Ya, dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng, ya, yang berisi 4 orang pada waktu itu, ya, 4 orang. Tapi sebenarnya dari pendalaman kita bukan 4 orang itu. Kita dalamin itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan, ya, baru masuk. Yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi kegiatan mereka. Nah, kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Yang bersangkutan menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap dia di perjalanan saya dalami itu sudah lebih dari 10 tahun, teman-teman sekalian. Lebih dari 10 tahun. Apakah itu ada izin? Apakah itu ada izinnya? Ya, makanya tadi saya bilang pribadi. Oh, pribadi. Ya, belum ada izinnya. Polda Sumatera Utara juga membentuk tim dari Ditres Narkoba, Ditreskrimum, serta BNN Kabupaten BNN Langkat untuk mengusut temuan ini. Ini sedang didalami oleh tim gabungan dari Polda Sumatera Utara. Kita melibatkan dari Direktorat Narkoba, kemudian Ditreskrimum, dan bekerja sama dengan BNNP Provinsi Sumut dan BNNK, ya, Kabupaten Langkat. Menyusul temuan ini, polisi juga telah memeriksa 2 orang penjaga. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pihak keluarga pasien rehabilitasi narkoba buka suara mengenai adanya kerangkeng besi di rumah Bupati Langkat nonaktif yang diduga dijadikan sebagai perbudakan manusia. Keluarga pasien mengungkapkan sejumlah fakta dan berterima kasih kepada Bupati Langkat nonaktif karena telah merehab anggota keluarga mereka. Sejumlah keluarga pasien rehabilitasi narkoba mulai angkat bicara mengenai keberadaan kerangkeng di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Salah satunya adalah Bariah Borupinem, warga Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang anak dan menantunya sudah direhab di panti rehabilitasi tersebut. Menurutnya, sebelum direhabilitasi, perilaku anaknya sudah sangat meresahkan akibat kecanduan narkoba jenis sabu. Perilaku tersebut berbanding terbalik setelah keluar dari panti rehabilitasi.
Karena kami sudah resah sebagai orang tua, kami memohon kepada Bapak ini supaya dibina, direhab di tempat Bapak terbit rencana ini. Tapi karena udah setuju semua kami pihak keluarga, jadi ditanggapi lah sama Bapak ini, direhab lah anak kami sama menantu kami di tempat Bapak ini. Tapi selama ini nggak ada dipungut biaya, limper pun nggak ada, Pak. Jadi dengan isu-isu di luar dia itu dipekerjakan secara tidak wajar atau bagaimana? Menurut kakak bagaimana, Kak? Itu hoax itu semua, Pak, nggak ada, Pak. Pihak keluarga pasien juga membantah mengenai adanya dugaan perbudakan. Selama ini, para pasien yang bekerja di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat nonaktif bisa lebih sehat karena terus beraktivitas setiap hari. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Mabes Polri mengungkap kerangkeng manusia yang ditemukan di belakang rumah Bupati Langkat ini adalah ilegal. Kerangkeng tersebut dibangun sejak tahun 2012 untuk rehabilitasi narkoba. Berikut penjelasan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramdhani. Berdasarkan hasil lidik di awal ditemukan luas tanah 1 hektar, kemudian luas gedung ukuran 6x6 yang terbagi menjadi 2 kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang, di mana per kamar dibatasi dengan menggunakan jeruji besi sebagaimana layaknya bangunan sel. Berdasarkan keterangan dari penjaga bangunan tersebut didapati bahwa tempat tersebut merupakan penampungan orang-orang yang kecanduan narkoba. Dan juga selain kecanduan narkoba adalah kenakalan remaja. Yang mana para penghuni tersebut diserahkan oleh pihak keluarganya. Pihak keluarganya menyerahkan kepada pengelola untuk dilakukan pembinaan. Dilakukan pembinaan yang mana orang-orang tersebut yang dibina adalah merupakan kecanduan narkoba dan juga kenakalan remaja. Dan diserahkan dengan membuat surat pernyataan. Jumlah warga binaan yang semula berjumlah 48 orang, kemudian hasil pengecekan tinggal 30 orang. Sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya. Kemudian kami sampaikan bahwa dari mereka sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati dengan maksud untuk membekali warga binaan keahlian yang berguna bagi mereka ketika nantinya keluar dari tempat pembinaan. Dan mereka tidak diberikan upah seperti pekerja karena mereka merupakan warga binaan. Namun diberikan ekstra puding dan makan ya. Pertanyaannya, apa yang menjadi hak dari seorang bupati untuk memenjarakan korban narkoba, merehabilitasinya, lalu mempekerjakannya di perkebunan sawit? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, ada aktivis Migran Care, ada Ibu Siti Badriah, ada pakar psikologi forensik Reza Indragiri, Amril, dan juga Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat sore, Bapak Ibu sudah bergabung sama kami di Kolam Petang. Saya ingin ke Migran Care dulu, ada Mbak Siti Badriah. Dari hasil temuan Migran Care, tiba-tiba kemudian Migran Care bisa menemukan ada kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Ini ceritanya bagaimana? Ya, 3 hari lalu kami mendapatkan laporan bahwa ada manusia di kerangkeng di belakang rumah Bupati gitu kan. Laporan dari? Mereka bilang, dia bilang warga Langkat gitu. Nah, mereka kirim foto-foto dan menginformasikan bahwa di situ sekitar 40 orang. Kemudian dipekerjakan di kebun sawit itu 10 jaman gitu, dari jam 8 sampai jam 6. Kemudian mereka tidak diupah selama bekerja. Nah,
mereka juga tidak mendapatkan hak untuk bergerak dan kemudian komunikasi dengan luar, kemudian sering disiksa gitu, penyiksaan, kemudian ada yang dipukuli sampai lebam-lebam begitu, kemudian dikasih makan hanya 2 kali sehari. Nah, atas laporan tersebut kami melaporkan ke Komnas HAM kemarin dan diterima oleh komisioner Komnas HAM, salah satu komisioner begitu, dan merespon kasus ini sebagai urgent case. Oke. Dan kemudian Komnas HAM berjanji akan segera menginvestigasi, menerjunkan tim ke lokasi dan koordinasi dengan kepolisian karena dugaannya kuat di sini ada unsur melanggar hak asasi manusia. Kemudian ada dugaan kuat juga perdagangan orang. Perdagangan orang dan pelanggaran HAM. Iya. Baik. Nanti kita akan juga meminta pandangannya dari 2 narasumber lainnya, tapi kita harus jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi.